kota itu sekitar berapa kilometer. Nah, di sini teman-teman perlu mendeskripsikan jumlah orang yang tinggal. Jumlah orang yang tinggal misalnya adalah 3 atau 4, ini teman-teman juga wajib isi. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman semuanya, Radar Edukasi. Pada video kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara pengisian menu rumah bagi kalian yang ingin mendaftar KIP kuliah. KIP kuliah sendiri adalah beasiswa bagi kalian yang ingin melanjutkan kuliah dengan tidak ada biaya, aliasnya biayanya ditanggung oleh pemerintah. Beasiswa ini kerap kali dilakukan bagi kalian yang masuk perguruan tinggi baik negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Nah, untuk mendaftar KIP kuliah, salah satu bagian hal penting pada menu rumah itu ada beberapa trik dan tips bagaimana cara pengisiannya. Nah, ini kalian dapatkan setelah kalian searching di akun KIP kuliah kalian. Alamatnya sendiri adalah kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Nanti ada beberapa data dalam rumah atau data rumah untuk kalian semuanya agar dapat atau agar bisa melanjutkan pada menu-menu detail setelahnya. Nah, untuk tata cara pengisian dan mekanisme pengisiannya sebenarnya sangat mudah, teman-teman. Yang pasti teman-teman haruslah jujur. Ya, jujur benar sekali. Kalau teman-teman misalnya dalam mendaftar KIP kuliah ini diperlukan kejujuran. Kalau kalian merasa tidak mampu, itu wajib hukumnya untuk mendaftar KIP kuliah. Tapi kalau kalian merasa mampu dalam segi ekonomi, saran saya jangan mendaftar, karena itu adalah hak orang lain yang barangkali memang lebih membutuhkan daripada kalian. Untuk anak pegawai negeri sipil ataupun tentara ataupun P3K itu tidak bisa mendaftar KIP kuliah. Itu menjadi syaratnya. Kalau teman-teman dalam mendaftar KIP kuliah, khususnya pada pembaruan data rumah atau pengisian data rumah, menu pendaftaran rumah dalam akun KIP kuliah ini ada beberapa hal. Di sini ada menu-menu yang setidaknya ada tanda bintang. Kalau ada tanda bintang itu artinya wajib untuk kalian isi. Di sini ada kepemilikan. Kepemilikan rumah itu atas nama siapa? Misalnya sendiri, sewa tahunan, sewa bulanan, menumpang atau tidak memiliki, atau menumpang tanpa izin. Maksud menumpang tanpa izin adalah teman-teman tinggal di rumah orang lain, namun tidak tahu tuh orang lainnya siapa. Jadi teman-teman menumpang tanpa izin. Nah, ada juga yang menumpang tanpa izin. Misalnya teman-teman memiliki rumah atau tempat tinggal itu di dekat rel kereta api, di mana itu adalah milik dari PT KAI. Nah, itu menumpang tanpa izin untuk tanahnya. Nah, untuk rumahnya ini kalau sewa tahunan, kontrak, sewa bulanan juga termasuk kontrak, terus menumpang artinya teman-teman masih menumpang. Orang tua teman-teman tuh masih menumpang kepada orang lain atau kepada mertua atau ibu dari ayah kalian atau ibu kalian, itu menumpang. Kalau tidak memiliki rumah artinya memang kalian tidak memiliki rumah. Bisa jadi ini adalah tinggal di kolong jembatan lain sebagainya. Tapi saya yakin untuk kalian yang mau berjuang selalu ada jalan. Oke teman-teman, bagaimana cara pengisiannya? Misal di sini adalah teman-teman yang memiliki rumah atau menumpang. Nah, ini kerap kali ditemukan ya. Menumpang ini artinya rumah itu masih atas nama dari nenek atau kakek kalian, dan nenek kakak kalian itu masih hidup. Itu artinya orang tua kalian itu menumpang pada hal ini. Nah, untuk tahun diperolehnya itu tahun berapa, teman-teman perlu untuk mengisinya. Misalnya tahun 2000 atau tahun 1900, mulai ayah kalian tuh tinggal di rumah orang tua kalian tuh tahun berapa gitu, atau biasanya tahun 93 atau tahun 94 dan lain sebagainya. Ini wajib teman-teman untuk isi. Nah, untuk sumber listrik ini ada beberapa hal yang memang teman-teman perlu pahami. Kalau sumber listriknya dari tenaga surya, genset, mandiri. Kalau PLN dan genset ini biasanya untuk daerah-daerah tertentu yang memang sangat susah atau istilahnya belum masuk PLN secara maksimal, atau bisa juga itu orang dalam keadaan ekonomi menengah ke atas yang punya PLN dan juga genset. Nah, untuk yang tidak ada ini biasanya sih memang ini ya teman-teman, memang tidak ada aliran listrik di sana. Jadi untuk teman-teman di sini umumnya itu PLN ya teman-teman. Nah, untuk daya listrik ini teman-teman pilih tuh antara 450 watt, 900 watt, terus 1300 watt, 2200 watt, dan 3500, 5500 watt, dan lebih dari 5500 watt. Nah,
watt ini tujuannya atau yang bagian penting yang perlu kalian pahami bahwa semakin watt itu besar itu menunjukkan bahwa kapabilitas atau kemampuan dari orang tua kalian itu semakin tinggi. Nah, kalau misalnya 900 watt itu artinya sudah cukup tinggi. Nah, ini yang paling rendah adalah 450 watt. Itu teman-teman bisa cek di stroke ya, di bagian stroke ketika mengisi atau membayar listrik gitu ya. Kalian bayar listrik. Nah, ini umumnya adalah antara 450 watt dan 900 watt. Kalau 900 watt ini biasanya di bagian perumahan-perumahan yang menggunakan token listrik gitu. Tapi ada juga yang 450 watt. Nah, teman-teman. Nah, kalau misalnya semakin tinggi itu artinya kalau bukan sebagai seorang wirausaha itu biasanya adalah keadaan ekonomi yang cukup mapan itu. Nah, ini diisi 500 watt, 450 watt. Terus luas tanahnya itu berapa? Itu antara lebih dari 200 meter, 100 sampai 200 meter, 550 sampai 99 meter dan lain sebagainya. Ini lebih dari 25 meter. Ini teman-teman juga perlu isi. Ini umumnya adalah lebih dari 200 meter. Nah, untuk NJOP per meternya itu berapa? Itu bisa teman-teman nilai dari berapa sih harga per meter di rumah kalian itu. Nah, itu harga per meternya berapa? Misalnya 27.000 atau 1 juta atau lain sebagainya gitu ya. Nah, luas bangunannya teman-teman perlu mendeskripsikan atau teman kira-kira hitungnya berapa. Pilih luas bangunannya. Semakin luas bangunan itu menunjukkan bahwa kalian itu semakin berada dalam ekonomi yang tinggi gitu. Nah, bahan atapnya apa? Ini ada pilihan juga, genting, cor-coran, asbes, kayu, terus tanpa atap dan lain sebagainya. Nah, kalau tanpa atap ini jarang ya teman-teman. Nah, biasanya sih genting ya, umumnya sih genteng gitu. Nah, terus bahan lantainya apa? Ini ada pilihannya tanah, kayu, semen plaster, ubin, keramik dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman semen plaster ya semen plaster. Kalau rumah-rumah dalam rumah adat biasanya kayu ya, semen plaster. Terus mandi, cuci, kulkas ini kepemilikan sendiri. Nah, ini MCK-nya kepemilikan sendiri atau berbagi pakai atau lain sebagainya. Sumber air itu adalah sumur, sungai atau mata air, kemasan PDAM. Terus jarak dari pusat kota itu sekitar berapa kilometer. Nah, di sini teman-teman perlu mendeskripsikan jumlah orang yang tinggal. Jumlah orang yang tinggal misalnya adalah 3 atau 4. Ini teman-teman juga wajib isi karena di sini ada bagian bintang yang menunjukkan kewajiban teman-teman. Nah, ini teman-teman tulis aja di situ jumlah orang yang tinggal berapa. Nah, di sini ini adalah bagian terpenting. Misalnya dalam foto rumah tampak depan, ini teman-teman harus memfoto rumahnya bagian depannya, tampak depan dari keseluruhan. Kalau misalnya ada toko, teman-teman foto tokonya gitu. Jangan sampai teman-teman hanya memfoto bagian pintunya agar terlihat miskin. Itu tentu tidak akan yang tercela ya. Nanti siapa tahu akan ada survei. Nah, terus ini fotonya ini adalah ukuran 300 KB. Nah, selanjutnya adalah foto ruang keluarga. Ini juga teman-teman perlu mendeskripsikan bagian foto ruang keluarga. Bagian foto ruang keluarga untuk bagian ini teman-teman juga perlu untuk menjelaskan secara detail. Nah, ini ukurannya 300 KB. Itu aja teman-teman video yang bisa dibagikan terkait dengan cara pengisian untuk menu rumah bagian KIP kuliah. Semoga saja